Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdin Ramdan. Teman saya Ahmad Fikri Hardianto dan Aldi Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan ekonomi, mata kuliah tafsir ekonomi. Materi yang pertama adalah Islam. Secara garis besar, dimensi ajaran Islam terdiri dari 3. Sebagian ahli menyebutkan dengan trilogi ajaran ilahi yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Pokok-pokok ajaran tersebut disarikan dari sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang memuat rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan atau akhlak. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa garis besar agama Islam terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Yang poin kedua, akidah. Akidah yang berarti ikatan, kepercayaan, dan keyakinan telah disistematiskan ke dalam apa yang disebut dengan rukun iman atau arkan al-iman yang membuat kepercayaan atau keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, serta iman kepada hari akhir. Yang selanjutnya adalah syariah. Syariah yang semula berarti jalan, memuat satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan alam. Pada garis besarnya, aturan-aturan tersebut dikelompokkan pada 2 bagian, yaitu ibadah dan juga muamalah. Selanjutnya adalah Al-Quran. Al-Quran sendiri secara etimologis, Al-Quran bermakna bacaan dan apa yang tertulis. Sedangkan makna terminologisnya, Al-Quran didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah. Terdapat dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Nah, di dalam Al-Quran sendiri juga terdapat sebuah ajaran dari ekonomi Islam. Namun yang dimaksud bukan Al-Quran memuat ajaran secara lengkap tentang ekonomi Islam, seperti barang dan jasa apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, serta kepada siapa barang tersebut didistribusikan sehingga memiliki manfaat dalam masyarakat. Tetapi yang dimaksud adalah Al-Quran itu memuat nilai-nilai universal atau nilai-nilai secara umum tentang bagaimana sebenarnya ekonomi Islam itu harus diformulasikan. Secara teknis mungkin itu terdapat dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Ayat-ayat ekonomi Islam. Sebagai contoh, ayat yang berisi tentang ekonomi Islam adalah tentang tukar-menukar. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 275. Jual beli, perintah mencari nafkah. Terdapat di surat kedua ayat 282 dan 17 ayat ke-12. Kemudian perdagangan di darat terdapat di surat ke-106 ayat kedua. Perdagangan di laut terdapat di surat kedua ayat 164. Etika jual beli terdapat di surat ke-6 ayat 152 dan 26 ayat 181. Yang selanjutnya, poin penting Al-Quran dan ekonomi Islam. 1. Al-Quran merupakan sumber ekonomi Islam. Al-Quran tidak memuat secara rinci dan eksplisit tentang masalah-masalah ekonomi. 2. Sebagai sumber nilai, pesan Al-Quran tentang ekonomi dapat dielaborasi bahkan dikontekstualisasikan dengan persoalan ekonomi kontemporer. Yang ketiga, kendati Al-Quran hanya memuat nilai-nilai etis, moral, namun ayat-ayat tersebut cukup menginspirasi para ulama dan pakar ulama untuk mengformulasikan apa yang disebut dengan sistem ekonomi Islam yang face to face berhadapan dengan sistem ekonomi kapasitas dan sosialis. Yang keempat, ekonomi Islam itu dengan segala kelenturan dan fleksibilitasnya tetaplah harus berpijak pada asas-asas ekonomi Islam itu sendiri, seperti asas tauhid, asas keadilan, dan asas kenabian, dan asas keakhiratan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata
Dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.